Objek wisata Kebun Raya Lemor merupakan kawasan hutan lindung Lemor dengan luas sekitar 124,9 hektar. Objek wisata Kebun Raya Lemor berada di Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini terletak lebih kurang 28 km di sebelah utara Kabupaten Lombok Timur dengan ketinggian 499 mdpl. Pembangunan Kebun Raya Lemor berawal dari tahun 2007 saat tim Pusat Konservasi dengan mengusung tema Konservasi Tumbuhan Pulau Sunda Kecil yang meliputi Pulau Lombok, Komodo, Rinca, Sumbawa, Flores, dan Sumba Timur sampai Sumba Barat. Dari hasil analisis kelayakan hutan lindung Petandakan atau Lemor yang berada di Desa Suela, Kabupaten Lombok Timur, terpilih menjadi lokasi pembangunan kebun raya yang selanjutnya diberi nama Kebun Raya Lemor. Kawasan hutan lindung dengan tujuan khusus melalui Keputusan Menteri Nomor SK 22 Menhub 2 2012, Kebun Raya Lemor terdiri dari kawasan hutan untuk areal konservasi in situ seluas 82,9 hektar dan 42 hektar untuk areal konservasi ex situ. Selain itu, Kebun Raya Lemor mempunyai koleksi tumbuhan sebanyak 1.227 spesimen tumbuhan. Keanekaragaman hayati di Kebun Raya Lemor. Kebun Raya Lemor memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dengan koleksi tumbuhan yang mencakup berbagai spesies endemik dan langka. Kebun Raya Lemor berfungsi sebagai bank genetik yang menyimpan kekayaan biodiversitas alam yang penting untuk penelitian ilmiah dan pelestarian jangka panjang. Keanekaragaman ini juga mencerminkan keseimbangan ekosistem yang penting bagi keberlanjutan hidup makhluk hidup lainnya, termasuk fauna yang bergantung pada tanaman tersebut untuk habitat dan sumber makanan. Fungsi Kebun Raya Lemor sebagai konservasi alam. Kebun Raya Lemor memiliki peran penting dalam konservasi alam, terutama dalam upaya melestarikan flora yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai lahan konservasi ex situ, yaitu tempat untuk menyelamatkan dan merawat spesies tumbuhan yang mungkin terancam punah di alam liar. Dengan memperkenalkan konsep konservasi yang lebih terstruktur dan berbasis ilmiah, kebun raya ini membantu melindungi spesies yang semakin langka dan menghadapi perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan habitat. Selain itu, Kebun Raya Lemor juga berfungsi sebagai laboratorium alam bagi ilmuwan dan peneliti yang melakukan studi mengenai tumbuhan, ekosistem, serta dampak perubahan lingkungan terhadap biodiversitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua konsep penting yang akan memperdalam pemahaman kita tentang dunia tumbuhan, yaitu identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Kita sering melihat berbagai macam tumbuhan di sekitar kita, baik itu di kebun, taman, atau bahkan hutan. Namun, bagaimana cara kita mengenalinya dengan baik dan benar? Selain itu, apakah kalian tahu bahwa mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhan memiliki peran besar di dalam upaya melestarikan alam? Yuk kita pelajari bersama. Identifikasi tumbuhan adalah langkah pertama di dalam mengenali berbagai macam jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Proses ini melibatkan pengamatan terhadap ciri-ciri morfologi tumbuhan seperti bentuk daun, ukuran batang, warna bunga, serta jenis akar dan buahnya.
Ciri-ciri ini petunjuk penting untuk menentukan jenis dan keluarga tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, pohon mangga dan pohon jambu memiliki bentuk daun yang mirip, tetapi jika kita amati bunga dan buahnya, kita akan bisa membedakan keduanya dengan mudah. Identifikasi yang tepat akan membantu kita mengenali tumbuhan dengan lebih akurat. Setelah tumbuhan berhasil diidentifikasi, kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi adalah proses pengelompokan tumbuhan berdasarkan kesamaan ciri-ciri tertentu. Dalam sistem taksonomi, tumbuhan dibagi dalam kategori yang lebih besar, mulai dari kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, keluarga, genus, hingga spesies. Misalnya, tanaman yang termasuk dalam keluarga Solanaceae seperti tomat dan terong memiliki kesamaan dalam struktur bunga dan buah. Klasifikasi ini memudahkan ilmuwan untuk mempelajari hubungan antara tumbuhan dan mendalami karakteristiknya. Mengapa penting mempelajari identifikasi dan klasifikasi tumbuhan? Ya, betul. Dengan kemampuan ini, kita tidak hanya bisa mengenali dan mengelompokkan tumbuhan, tetapi juga bisa memahami peran mereka di dalam ekosistem. Setiap jenis tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda, seperti menyediakan oksigen, sumber pangan, obat-obatan, atau bahkan berperan di dalam menjaga kestabilan tanah. Jika kita tidak tahu jenis tumbuhan apa yang ada di sekitar kita, maka kita akan kesulitan di dalam merawat dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada. Dampak positif dari konservasi tumbuhan. Dengan mempelajari identifikasi dan klasifikasi tumbuhan, kita bisa ikut berkontribusi dalam konservasi alam. Misalnya, ketika kita mengetahui adanya tumbuhan langka atau terancam punah, kita bisa ikut menjaga keberadaannya melalui perlindungan habitat atau penanaman kembali di tempat-tempat yang tepat.